Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Famualidina. Saya dari offering A2A dengan NIM 2302121605217. Di sini saya akan memaparkan materi bab 9 dengan mata kuliah Peran Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hendri Praherdiono. Baiklah, sebagaimana yang dibahas pada bab 1, baik proses maupun sumber daya yang dimaksudkan untuk dimodifikasi oleh istilah tersebut sesuai, artinya kesesuaian dan kesesuaian dengan tujuan yang dimaksudkan dan pedoman etika. Proses kerja yang tepat dipenuhi dengan standar etika yang memerlukan penggunaan praktik profesional yang baik. Agar proses kerja desain instruksional dapat memenuhi standar kelayakan proses tersebut, harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti sekolah, perguruan tinggi, atau bisnis dan pembelajarnya. Hal ini akan bertentangan dengan kepentingan universitas. Praktik desain yang pembelajaran tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa yang mengalami pengajaran tersebut. Praktisi diharapkan dapat mengetahui, merekomendasi, dan menggunakan teknik pemanfaatan yang sesuai standar saat ini. Dibenarkan berdasarkan hasil yang telah terbukti, sehingga mengingatkan mereka akan perlunya mengakses dan memahami hasil penyelidikan penelitian yang dipublikasikan. Teknologi yang berbeda dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaian untuk kelompok usia tertentu dan untuk kelompok sosial ekonomi atau budaya tertentu. Mungkin pada tahun 2005 mengklaim bahwa permainan fisik yang bebas dan tidak terstruktur merupakan kebutuhan perkembangan bagi anak-anak dan bahwa komputer dapat menjauhkan mereka dari permainan tersebut. Pernyataan mungkin bahkan terlalu mengandalkan buku atau terlalu dini akan menghambat kemampuan anak-anak untuk mengembangkan hubungan langsung dengan mata pelajaran yang mereka pelajari. Healy pada tahun 1999 merangkum argumen perampasan waktu bermain ini. Jika seorang anak menghabiskan banyak waktu bersama atau bermain video game atau televisi, maka jenis penggunaan komputer lainnya, alih-alih bermain dan bereksperimen dengan berbagai jenis keterampilan, landasan untuk beberapa jenis kemampuan tersebut mungkin akan dikorbankan. Kerugian ini mungkin akan terlihat di kemudian hari ketika pemikiran dan pembelajaran yang diperlukan itu lebih rumit. Ada kemungkinan bahwa para penunggu kedua pelaku ini memiliki klaim yang dapat dipertahankan. Mungkin ada saat di mana penggunaan komputer tertentu dapat memberikan manfaat yang besar. Hal ini kembali kepada komitmen teknologi pendidikan untuk membuat penilaian kesesuaian teknologi berdasarkan kebutuhan siswa tertentu dan dalam keadaan tertentu. Demikian pula para kritikus yang memandang dengan khawatir ekspor teknologi pendidikan maju terhadap negara-negara atau subkultur yang dianggap belum siap menerimanya. Teknologi baru itu memaparkan kepada masyarakat adat istiadat atau gagasan yang asing yang bertentangan dengan adat istiadat. Teknologi baru mungkin tidak berkelanjutan dalam hal infrastruktur lokal atau dapat menimbulkan beban keuangan yang merugikan perekonomian lokal. Hal tersebutlah yang memburuk domisili politik atau imperialisme budaya. Posisi nilai teknologi pendidikan bahwa solusi teknologi harus dievaluasi keberlanjutannya, kesesuaian budayanya, dan dampak ekonominya. Sumber daya khusus. Ketika diterapkannya sumber daya tertentu, apakah sesuai dengan nilai berdasarkan berbagai kriteria? Apakah materinya sesuai dengan tingkat berkembang peserta didik, dengan tingkat membaca mereka, dengan tingkat subjek mereka saat menguasai materi, dengan tujuan pembelajaran tertentu? Nah, aspek ras atau etnik dari materi tersebut bisa menjadi penting. Kepekaan terhadap materi, latar belakang budaya, dan pengalaman belajar juga diperlukan. Perhatian terhadap posisi kekuasaan dan pemenang yang setara, akses yang setara, dan pemerataan kesempatan bagi pelajar yang kurang beruntung sangatlah penting. Nilai terkait teknologi seperti yang dibahas pada bab pertama, istilah teknologi dimasukkan untuk diterapkan pada proses dan sumber daya. Salah satu ciri khas bidang ini adalah komitmennya terhadap pendekatan sesuai dengan penerapan sistematis, pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisir lainnya dengan tugas-tugas praktis.
yang dimana disampaikan oleh Gerber pada 1967. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan profesional teknologi pendidikan bahwa teknologi keras itu sendiri bukanlah obat mujarab. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK meskipun berpotensi memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hal meningkatkan akses terhadap pendidikan serta menurunkan biaya dan mengurangi pengeluaran waktu, hanyalah pembawa pesan dan metode pendidikan. Kuatnya pesan dan metode tersebut pada akhirnya menentukan nilai program. Penggunaan TIK yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan isolasi dan seperti yang disebutkan dalam contoh sebelumnya mengenai anak-anak praktik sekolah dan komputer. Banyaknya penelitian mengenai dampak menonton televisi pada anak memberikan banyak pedoman untuk mengatasi masalah ini. Pengalaman yang lebih baru dengan belajar menggunakan teknologi digital di mana-mana, misalnya akses nirkabel, telepon seluler, PDA, telepon seluler lainnya, yang semakin kecil, tentu saja menunjukkan bahwa rasa keterasannya dapat tumbuh atau mungkin dipengaruhi oleh meningkatnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara elektronik, meskipun tidak secara fisik. Nah, teknologi pendidikan memiliki banyak kesamaan nilai dengan bidang terkait seperti pendidikan, namun ada sejumlah nilai yang lebih khas pada teknologi pendidikan dan menonjol dalam tulisan teoritis dan praktis di bidang tersebut. Belajar. Praktek dalam teknologi pendidikan didasarkan pada beberapa jenis penyelidikan penelitian dasar tentang pembelajaran, penelitian terawan pada proses desain, pemanfaatan, dan pengelolaan, sekaligus sumatif dan sumatif terhadap materi tertentu, penelitian tindakan pada proyek-proyek di bidang studi kasus, terutama sistem yang gagal dan refleksi pribadi tentang pengalaman dengan teknologi. Praktek etis. Kode etik itu sendiri merupakan pernyataan nilai. Memfasilitasi pembelajaran. Selain untuk membantu orang belajar, teknologi pendidikan juga membantu mereka belajar lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan sendiri atau melalui cara lain. Membantu pelajar belajar bagaimana caranya belajar, lebih memahami diri mereka sendiri sebagai pelajar dan menjadi mitra setara dalam persamaan pembelajaran. Selain itu, salah satu tujuan implisit dari teknologi pendidikan adalah untuk meningkatkan akses tentang pembelajaran melalui ICT, meningkatkan kinerja. Teknologi pendidikan berupaya untuk membantu orang tidak hanya belajar lebih mendalam, namun juga mempertahankan keterampilannya lebih lama dan menerapkannya di lingkungan luar kelas. Teknologi pendidikan membantu individu dan organisasi mencapai tujuan mereka sambil memanfaatkan waktu dan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya. Proses dan sumber daya yang sesuai. Agar sesuai, proses kerja pertama-tama harus mutakhir. Kecanggihan pengetahuan dan kompetensi dalam tindakan merupakan nilai minimal yang bisa diasumsikan. Dari aspek terakhir, teknologi pendidikan mendorong analisis kritis terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan dari proliferasi teknologi keras sehingga menuntun kepentingan manusia diutamakan daripada kepentingan etnis. Secara keseluruhan, nilai-nilai teknologi pendidikan yang diterapkan serta penelitian dasar, praktek etis, pemberdayaan peserta didik, kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, pembelajaran mendalam, pembelajaran cara belajar, transfer pembelajaran, akses belajar terhadap sumber daya, praktek canggih, efisiensi dan efektivitas, secara empiris mengambil keputusan berdasarkan seni, pendekatan teknologi untuk pemecahan masalah, sumber daya teknologi atau peka terhadap keseimbangan dan kemanusiaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.